Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya berdiskusi dengan seorang manajer investasi global beberapa waktu yang lalu. Jadi ceritanya kemarin saya cukup beruntung gitu ya. Saya dapat kesempatan, sorry, untuk berdiskusi dengan seorang fund manager global yang kalau seandainya dia membeli saham di Indonesia, transaksi sahamnya akan tercatat sebagai net buy atau net sell asing. Dia beli atau enggak saya nggak tahu ya. Cuma kalau dia beli, statusnya akan tercatat sebagai asing net buy atau asing net sell. Nah, dalam diskusi dengan dia, saya banyak mendapatkan insight mengenai outlook daripada China dan outlook daripada Indonesia dari sudut pandang dia. Nah, saya rangkum sebagai berikut. Jadi ceritanya orang yang saya temuin ini, dia Deputy CIO, Chief Investment Officer, dari sebuah perusahaan joint venture. Jadi joint venture, manajer investasi ya, joint venture antara Amundi. Amundi itu manajer investasi terbesar di Eropa. Waktu dia memperkenalkan diri, katanya aset yang dia kelola lebih dari 2 triliun. Kalau dikalikan 32.000 T. Sebagai informasi, MI di Indonesia itu kalau dijumlahkan semuanya 800. Jadi ini kayak 4 kali semua MI di Indonesia dijumlahkan. Kita 800, sorry, bukan 4 kali, 40 kali gitu. Dia 32.000 T. Ya. Kemudian Amundi ini joint venture dengan Bank of China, yang pada waktu itu saya cari ternyata bank terbesar keempat di China, mengelola 4,8 triliun. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan BRI sama BCA, ataupun Bank Mandiri, itu ya total aset mereka 1.000-an triliun. Jadi ini 76 kalinya bank terbesar yang ada di Indonesia. Nah, jadi dua raksasa ini bikin joint venture. Eh, Nah, joint venture ini dia duduk sebagai deputi CIO-nya. Nah, di sana selain membawahi tim yang mengelola reksadana membentuk produk di China, dia juga punya pengalaman yang sama melakukan hal ini di Eropa. Ya, karena mungkin dia awalnya dari Amundi kan. Jadi dari situ dia pengalaman di Eropa, ekspat lah gitu ya, ditempatkan di situ. Kalau nggak salah kewarganegaraannya Tunisia, tapi sorry, kelahiran Tunisia tapi besar di Perancis. Nah, sehingga pada saat ketemu bukan orang China juga, seperti itu. Nah, karena pengalaman itu sudah berpengalaman di Eropa, berpengalaman juga di China, jadi itu sudah sangat expert gitu. Nah, pada saat saya ketemu dia kantor pusatnya sedang ada di Shanghai. Nah, kenapa saya bisa ketemu dia? Jadi sebetulnya kebetulan sekali eh, perusahaannya dia itu sedang ada rencana untuk bikin joint venture dengan manajer investasi di Indonesia. Di Google aja deh, pasti tahu siapa gitu. Nah, dalam rangka itu beberapa personal eksekutifnya itu kan mau menjuduk entah jabatan sebagai koordinator, sebagai pengelola, atau sebagai direksi atau komisaris. Nah, untuk itu dia memerlukan izin sebagai wakil manajer investasi. Nah, dalam rangka mempersiapkan diri mengambil wakil manajer investasi, satu, mereka ikut training di APRDI, jadi Asosiasi Dewan Pengelola Reksadana Indonesia. Kemudian untuk ujiannya nanti di LSP PMI, Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia. Nah, jadi ketemunya karena mereka mau mengambil izin WMI di LSP PMI. Nah, kebetulan sekali nih, saya salah satu dari komite pengajar yang ada di Dewan APRDI, sehingga mendapat penugasan, oke Rudi, kamu aja yang ngajar gitu. Kebetulan yang berbahasa Inggris di sana nggak banyak gitu ya. Dan kebetulan saya bisa Mandarin. Awalnya saya kira orang Chinese gitu. Jadi saya pernah mengajar campur Inggris sama Mandarin. Tapi yang ini ternyata pas ketemu, oh ternyata bukan orang Chinese, tapi mengajarnya dengan bahasa Inggris seperti itu. Nah, kebetulan 2 kali lagi, saya lagi cuti waktu itu. Dia minta jadwalnya, dia bilang oh, tanggal sekian, oh pas saya lagi cuti, tapi ujiannya di Shanghai gitu. Kantor pusatnya Shanghai, saya bilang, oh pas saya lagi mau cuti ke sana juga. Jadi saya bilang sekalian sih ketemu di sana aja. Nah, dianya oke gitu. Nah, yang tadinya training harusnya online, saya deal sama perwakilan staffnya, dia bilang oke lah kalau gitu kita ketemu langsung aja. Nah, jadi pada saat diskusi itu malah saya banyak belajar dari dia, seperti itu. Nah, em, ini masuk ke bagian diskusi kan. Jadi sebelum saya datang, saya bilang terus terang ya saya bilang saya sebagai apa orang yang kerja di Indonesia, baca berita Indonesia itu pemberitaan media massa yang ada di internasional ya.
yang ekonomi kayak Bloomberg, CNBC, kemudian dikutip di Indonesia, kan kita juga kutip dari sana, kutip dari Reuters segala macam. Kalau kita baca koran Kompas, koran Kontan, bagian belakangnya itu banyak mengutip berita dari Reuters, dari Bloomberg dan segala macam. Menurut saya ya, sekali lagi, uh, ketika mereka berbicara tentang China, sedikit atau cenderung kurang objektif. Bukan berarti memberitakan hoax, namanya jurnalisme kan pasti ada dasarnya juga. Tapi karena ada persaingan yang kental, beberapa daripada media tersebut mungkin juga di-ban di China. Jadi hal-hal negatif itu cenderung dibesar-besarkan. Kemudian hal-hal yang positif itu kurang ditonjolkan. Belum lagi ya, eh, kalau kita di China itu nggak bisa buka Google, nggak bisa buka Instagram, nggak bisa buka media massa yang biasa kita akses lah. Nah, mereka carinya lewat Baidu, carinya chattingnya lewat WeChat. Sumber beritanya juga Mandarin gitu. Jadi kecuali kamu eh, tahu tentang ekonomi dan ngerti tentang Mandarin, ya kalau kamu cari berita yang ditulis oleh orang Barat yang sekalipun dia mengerti Mandarin, kadang-kadang tidak sama dengan yang kamu lihat dari sana gitu. Nah, saya juga beberapa kali nonton di televisi ada Phoenix ya, Phoenix itu kan yang dari China. Cara mereka memberitakan konflik Timur Tengah aja berbeda gitu. Konflik di Ukraina Rusia itu sudut pandangnya berbeda total dengan sudut pandang yang selama ini kita lihat. Bukan berarti benar atau salah gitu. Jadi saya lihat memang ada perbedaan tentang China ketika kamu lihat dari pemberitaan Barat yang sering dikutip oleh media massa Indonesia dan juga pemberitaan dari mereka sendiri. Nah, jadi untuk itu saya merasa kalau mau tahu tentang China, saya itu mau dengar dari orang yang kerja di sana, kelola produk di sana, kemudian sumber beritanya sumber berita yang ada di sana juga gitu. Nah, jadi eh, menurut saya tanya dia itulah hal yang tepat gitu. Karena kalau kita tanya orang luar ya, ya info yang saya dengar sama kamu dengar sama aja gitu. Nah, waktu duduk diskusi tentang itu kan trainingnya kan sekitar 1 hari. Ya kita sambil makan siang. Saya langsung tanya dia, what do you think tentang trade war gitu, tentang China, kesiapan China menghadapi perang dagang dengan Amerika. Tanpa ragu dia bilang China itu lebih dari siap. Jadi dari pemahaman saya sebagai orang luar, banyak perusahaan China itu dia bangun pabrik Vietnam gitu ya. Kenapa Vietnam? Karena Vietnam itu punya kerjasama dan akses langsung ke pasar di Amerika. Mungkin bekas jajahan Amerika gitu kan. Bukan bekas jajahan lah. Mereka pernah bekerja sama memerangi Vietcong gitu. Jadi Vietnam itu dulu kan Vietnam lawan Vietcong. Amerika dukung Vietnam. Ada pangkalan tentara segala macam. Jadi mungkin akses dari Vietnam ke Amerika lebih gampang. Mereka juga bangun tadi Filipina, di Malaysia dan sebagainya, di Singapura juga gitu. Nah, jadi ketika mereka bangun pabrik di Asia Tenggara, itu sebenarnya antisipasi karena kalau ekspor langsung dari China langsung ke Amerika dikenakan tarif, sementara kalau dari situ mungkin lebih murah. Dia bilang hal tersebut tidak salah gitu ya, tapi itu hanya sebagian kecil, sebagian sangat kecil malah daripada supply chain-nya. Nah, contoh misalnya di Indonesia kan kita bangun pabrik nikel, pemurnian nikel, smelter. Ya, smelter nikel itu hanya satu dari sekian supply chain-nya. Masih untuk membangun mobil listrik kan yang dibutuhkan komponen sangat banyak. Yang utama tetap ada di China gitu. Nah, karena dia mengatakan di China itu infrastrukturnya sudah sedemikian luar biasa, semuanya tersedia ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke perbatasan Hong Kong dengan China di Shenzhen ya, itu kayak ada kayak semacam Roxy kalau di Jakarta. Wah, saya pernah masuk itu luar biasa. Semua komponen itu ada di sana. Jadi kamu mau ke toko handphonenya ada, ke toko komponennya ada, dan kamu masuk ke mallnya itu kayaknya semuanya barang itu ada di situ. Nah, itu juga berlaku sama untuk membangun pabrik mobil, pabrik-pabrik yang lain. Itu sedemikian efisiennya, sehingga semuanya itu kayak dalam satu area. Ya. Dan sedemikian canggih, efisien, murah, sehingga mereka tuh bisa bangun apa saja dengan biaya produksi yang sangat kompetitif seperti itu. Nah, dia mencontohkan pabrik Tesla terbesar di dunia itu ada di Shanghai. Kemudian dia juga mencontohkan banyak pabrikan-pabrikan mobil Eropa itu juga punya pabrik di China. Apakah mereka akan meninggalkan China karena perang dagang? Dia bilang itu sangat sulit. Kenapa? Karena dia bilang biaya produksinya sedemikian efisien, culture-nya demikian baik. Jadi China itu dia bilang semangat kerja kerasnya itu sangat tinggi. Kayak
culture-nya sangat baik. Saya juga perhatikan sih, ya namanya kota besar ya, itu pastilah ada orang yang baik, ada orang yang mungkin punya etikat kurang. Tapi secara umum saya memperhatikan culture-nya itu bagus gitu. Nah, oleh karena itu, sekalipun nanti ada apa namanya tarif segala macam, dia merasa tetap akan dipertahankan kok. Apalagi China sendiri juga suatu market yang besar gitu kan. Kota Shanghai-nya aja 26 juta penduduk. Ya. Jadi apa namanya? eh, dia bilang seharusnya walaupun ada tarif segala macam, dia tidak merasa pabrik-pabrik akan meninggalkan China seperti itu. Mungkin ada satu dua, tapi sebagian besar akan mempertahankan di sana. Nah, kemudian saya tanya lagi, bagaimana dengan BYD gitu kan? BYD kan kalau kita lihat kayaknya sekarang sudah jadi nomor satu di dunia gitu kan, penjualan mobilnya. Elon Musk bahkan pernah mengatakan kalau BYD itu nggak dijaga sama, maksudnya dikontrol sama Amerika, pretty much mereka bisa bisa mengalahkan semua kompetitor yang ada di negara lain gitu. Nah, dia bilang betul, yang kamu tahu tuh BYD build your dream. Kalau Mandarin bilangnya Biyati gitu. Nah, dia bilang selain BYD, masih ada seratusan lebih merek-merek lainnya yang sangat kompetitif. Bahkan dia bilang sebelumnya ada 200, tapi mungkin kalah bersaing dan tutup seperti itu. Nah, karena dia bilang kalau di China itu kan mereka juga ikut pada inisiatif mengurangi emisi karbon. Nah, itu sehingga mobil listrik itu sesuai dengan prinsip ESG, terutama lingkungan. Nah, karena mereka mengurangi karbon, ibaratnya dukungan sama pendanaan dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerahnya, itu juga lebih bagus dibandingkan mobil tradisional. Nah, saya waktu sampai di sana, saya lihat mobilnya memang ada plat biru sama plat hijau. Saya kira kayak Jakarta, kalau plat biru itu mobil listrik, plat hijau itu mobil biasa karena warnanya ini. Dan mobil plat hijaunya biasa aja gitu. Oh, dia bilang, enggak, salah kamu. Justru yang listrik itu yang warna hijau. Kalau yang biru itu mobil biasa. Mobil hybrid itu juga warna biasa. Nah, itu eh, sekilas saya lihat ya, kan saya keliling-keliling di kota itu selama beberapa hari. 50% lebih, bahkan sampai dengan kota-kota yang di sampingnya, itu mobilnya mobil listrik, Bapak Ibu. Ya, jadi mobil listriknya juga beragam. Mobil listrik yang kayak kelas Bajaj ada, mobil listrik yang seperti Avanza ada, mobil listrik yang seperti Innova Fred ada, mobil listrik yang nggak kalah mewah dengan Alphard juga ada gitu. Jadi benar-benar semua level ada. Ya, kamu mobil listrik yang apapun ada. Di dia punya Nanjing Road ya, Nanjing Lu. Saya baru tahu ternyata Huawei itu bukan merek handphone, tapi juga merek kendaraan listrik gitu. Dia punya showroom mobil listrik yang besar sekali. Nah, jadi eh, benar-benar mereknya beragam sekali. Kita taunya BYD, tapi pas di sana saya lihat, oh ternyata banyak sekali merek-merek dan eh, meskipun bukan BYD bagus sekali. Nah, di sana kan saya install aplikasi Alipay. Di dalam Alipay itu saya bisa pesan semacam Gojeknya lah, namanya Didi, Titi gitu. Nah, Didi itu ada mobilnya, ada kelasnya dari yang di Express segala macam, Premier sampai Lux gitu. Nah, kalau Premier itu suka dapat mobil listrik, saya suka tes gitu. Jadi pas mau kemana, saya pesan pakai mobil listrik. Oh ya, mobilnya tipe ini, datang lagi tipe itu. Mobilnya bagus-bagus gitu. Jadi memang sih nggak sama-sama tipenya setiap kali, cuma setiap kali saya pesan mobil listrik itu ada yang canggih, ada yang agak lama gitu. Nah, sama lah kayak di sinilah gitu. Nah, jadi memang mobil listrik itu perkembangannya luar biasa. Nah, mereka juga sekarang banyak mengekspor keluar kan. Jadi kita lihat BYD ekspansinya kemana-mana. Nah, jadi dalam view dia, persiapan China dalam menghadapi perang dagang itu sebetulnya bukan sekarang. Itu sejak sejak dari Donald Trump. Kenapa? Karena semua tarif yang ditetapkan Donald Trump di era Biden itu tidak ada yang dihapus meskipun nggak ada yang bahas gitu. Nah, kemudian malah ditambah gitu. Nah, jadi caranya mereka bagaimana? Mereka melakukan perubahan yang tadinya produksi yang low value sekarang mereka coba untuk naik ke yang high value. Nah, kalau di Indonesia itu maksudnya hilirisasi. Kita ekspor nikel. Nikelnya diolah jadi baja. Kemudian baja lebih tinggi lagi jadi baterai gitu. Nah, bangun pabrik smelter segala macam. Nah, kalau di China itu mereka melakukan seperti itu. Cuma bedanya mereka masuk ke yang barang-barang high tech yang susah produksinya, tapi butuh teknologi tinggi seperti alat-alat medis ya. Seperti scan MRI, scan apa, scan apa.
Itu satu mesin FLA itu miliaran, mungkin bisa puluhan miliar gitu. Nah, kemudian mereka juga masuk ke produksi semikonduktor. Ya, semikonduktor itu yang chip seperti itu ya, yang bisa membuat potongannya sampai sedemikian nanometer. Nah, itu mereka membuat alat untuk seperti itu. Ya, mereka juga masuk ke, setahu saya, drone, kapal perang, pesawat, segala macam. Nah, dia cerita, oh ya, saya juga banyak invest nih ke Pak perusahaan yang produksi alat-alat medis. Dia bilang, alat-alat medis yang kamu tahu, yang terkenal-terkenal yang dari Eropa seperti itu, sekarang bisa dibuat di China dengan harga kurang dari 50%. Ya, jadi sudah hebat sekali lah gitu. Ya, ada yang bilang betul alatnya murah, tapi service service levelnya kayak apa? Itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas China melakukan banyak hal untuk pindah ke produksi yang high level. Kenapa? Karena kalau barang-barang high level seperti itu, persaingan sedikit. Kalau dia bikin tas, bikin boneka, bikin buku, bikin cangkul gitu, bisa aja lebih murah karena dia efisien kan. Tapi pada saat dia ekspor ke negara tujuan jadi masalah. Masa cangkul aja harus kita import gitu kan. Jadi itu menjadi problem di negara tujuannya dia. Jadi daripada dia berperang di situ, mungkin dia bangun pabriknya di sana sehingga orang di sana tidak komplain. Tapi yang dia ekspor itu sekarang dia masuk ke mesin-mesin yang canggih. Nah, dia ekspor boneka satu kontainer berapa? Dia ekspor mesin satu kontainer berapa? Dia ekspor mobil satu kontainer yang listrik berapa? Nah, jadi eh, caranya mereka menghadapi perang dagang itu adalah masuk ke produk-produk yang nilai value-nya tinggi, levelnya juga tinggi. Nah, itu sudah tercapai. Maksudnya, at some point di China itu semakin lama skalanya semakin tercapai. Nah, kemudian saya juga tanya dia, properti bagaimana? Kita kan tahu nih ada beberapa properti besar yang mangkrak di sana. Ya, kalau nggak salah, kalau koreksi kalau nggak salah itu eh Taillian Wanta kalau nggak salah. Bukan deh, Evergrande ya sorry, Evergrande sama Country Forest gitu. Saya cuma nggak tahu Evergrande itu bahasa Mandarinnya apa. Nah, jadi eh, dua atau tiga perusahaan properti terbesar di China itu bermasalah. Sehingga properti mereka benar-benar habis-habisan gitu. Dan sama seperti tradisional lainnya, banyak orang di sana itu menyimpan uangnya dalam bentuk properti. Sehingga ketika harga properti anjlok, ibaratnya celengan mereka berkurang seperti itu. Nah, dia bilang kalau di China itu ada 4 tier ya. Jadi uh, Yichan tier 1, tier 2 线市, 3线市, 4线市. Jadi kayak tier 1, 2, 3, 4. Dia di Google aja ada keterangan sih. Kalau tier 1 itu kayak kota paling besarnya Beijing, Shanghai, Shenzhen sama Guangzhou. Kemudian tier 2-nya yang apa, tier 3 apa, tier 4 apa. Jadi tergantung size ekonominya. Nah, em, ketika perusahaan properti besar tersebut bermasalah, harga properti terjun bebas gitu. Tapi dia bilang kalau dari pengamatan dia, di tier 1 itu relatif stabil. Yang turun banyak itu di tier 2 sampai 4, turunnya bisa sampai dengan 30-50%. Kalau saya lihat mungkin sama kayak Jakarta. Kita lihat misalnya ada tanah di daerah Puri, di daerah Pondok Indah. Kita udah tahu nih takarannya berapa nih. Kalau dia turun 20-30%, langsung ada yang sikap ambil. Kenapa? Karena mungkin sudah dilihat lama. Begitu dia tahu ada yang BU, butuh harga, orang akan beli di harga murah gitu. Maksudnya yang standby mau beli ada, sehingga harganya relatif terjaga. Dan biasanya kalau yang tanah-tanah yang wah seperti itu, eh, misalnya belinya di harga 1 miliar, kalau orang tanya bilangnya 2 miliar ya. Jadi kesannya sehingga harganya relatif stabil gitu. Nah, tapi beda dengan kalau kita properti di daerah kota-kota yang kecil. Kalau kota-kota yang besar tuh orang kaya ngumpul di sana. Sehingga cari pembeli nggak susah seperti itu. Nah, beda kalau misalkan di kota-kota yang agak kecil. Jadi bisa saja pada waktu properti lagi booming, orang-orang kaya daerah juga ikut-ikutan beli properti juga. Bedanya kalau properti di kota besar, kalau turun yang nampungin banyak, kalau di kota-kota kecil turun yang nampungin nggak ada. Jadi jatuhnya lebih banyak gitu. Nah, jadi dia bilang di kota besar relatif masih stable, turun dikit, tapi yang turun banyak itu yang di kota-kota kecil. Nah, tapi ya oke, ya itu orang punya celengan berkurang. Nah, cuma dalam rangka menjaga supaya tidak terjadi kerusuhan sosial atau apa,
bagaimana dengan properti yang dibangun tengah jalan yang belum selesai? Nah, untuk itu pemerintahnya memastikan bahwa properti yang setengah jalan itu pasti selesai. Caranya bagaimana? Saya kemarin sempat baca. Jadi, misalnya developernya bermasalah, dia baru bangun, harusnya 40 lantai, baru jadi 20 lantai, 20-nya belum jadi gitu. Gimana supaya 20-nya selesai? Sementara kalau orang bayar kan nanti cicilannya nggak tahu dipakai untuk apa. Jadi pemerintahnya bikin suatu account, semua pembayaran terkait properti tersebut di pol di situ, uang di situ hanya bisa dipakai untuk penyelesaian properti, nggak bisa dipakai untuk yang lain. Jadi kalau ini sudah selesai, ada sisa baru boleh dipakai. Nah, jadi dengan cara demikian, dia memastikan walaupun orang beli properti mungkin tadi nilainya 1 miliar, sekarang tinggal 600 juta, orang tetap cicil, tapi paling tidak ketika cicilannya selesai, propertinya jadi. Nah, jadi itu salah satu bentuk pemerintahnya menjaga supaya propertinya itu selesai. Jadi tidak ada kerusuhan sosial di masyarakat. Yang namanya orang kalau nggak jadi kan ribut. Kalau urusan beli harga turun, yang namanya resiko kan. Nah, em, itu ya dia bilang ciri-ciri pemerintah yang ibaratnya sosialis lah. Ya, kalau di negara liberal ya, di negara kapitalis ya nggak ada. Kamu ambil resiko, kamu rugi urusan kamu. Tapi kalau di China seperti itu. Nah, satu hal juga saya perhatikan, saya kan ketemu dia di daerah SCBD-nya gitu ya, di daerah Lujiazui. Nah, itu kayak SCBD-nya. Cuma SCBD-nya banyak karena Shanghai kota besar kan. Nah, Shanghai kan kita tahu, Cina itu di mana-mana CCTV. Tapi kok gedungnya itu kayaknya perasaan banyak kali petugasnya. Saya mau masuk di pintu luar ada petugasnya. Dekat pintu masuk ada petugasnya. Di dalam ada petugasnya lagi. Saya lihat CCTV-nya kan udah banyak. Saya tanya sih ya, apa ini nggak ini ya nggak efisien ya? Nah, dia bilang itu juga seperti bagian dari membuka lapangan kerja gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu. Gajinya relatif biasa gitu, agak gitu besar, tapi ya supaya orang ada pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian dia bilang dalam rangka untuk menjaga kestabilan sosial, itu pemerintahnya mengendalikan harga inflasi makanan. Jadi makanan di sana itu inflasinya kecil, relatif nggak berubah gitu. Nah, saya perhatikan harusnya ya, saya nggak tahu berapa, cuma UMR di Shanghai harusnya lebih besar daripada UMR di Jakarta. Cuma harga makanannya saya lihat lebih murah, kalau nggak lebih murah dikit sama dengan Jakarta. Ya. Jadi itu cara pemerintah China untuk menjaga inflasi tetap rendah. Jadi kestabilan sosialnya ada. Nah, pengendalian kurs juga sama. Kan kalau kita lihat nilai tukar China sama US dollar itu di peg di sekitar 7. Jadi dia bilang harusnya itu harusnya 3 atau 4 gitu. Tapi karena dijaga di 7, ekspor tetap kompetitif. Dan ketika dia mengimpor barang-barang untuk makanan dan lain-lain itu lebih stabil. Ya, karena kalau kayak negara seperti Singapura, dia punya, ini kan dia nggak produksi, semuanya dia impor gitu. Nah, jadi untuk mengendalikan inflasi, dia bikin kursnya agak kuat, sehingga ketika dia impor barang lebih murah, seperti itu. Nah, itu beberapa strategi untuk mengendalikan inflasi. Nah, kemudian kita kan juga mendengar ada stimulus jumbo daripada China beberapa waktu lalu. Nah, langsung dia buka, Pak, saya jujur aja, dia bilang pasar modal China itu sudah beres 4 tahun terakhir. Benar sih kalau kita lihat 2021 itu indeks China 3.700. Sebelum ada stimulus itu 2.600. Berarti turunnya sekitar 700 tambah 400 poin, 1.100 poin. Jadi dalam 4 tahun bursa sahamnya turun 30-40%, 30% lebih lah. Nah, eh, jadi ada stimulus itu langsung dalam waktu 2 bulan sahamnya naik 25-30% ini. Ya, tapi di satu sisi berarti kalau menurut saya ya naiknya cepat ya. Mereka menyebutnya ini sebagai China speed. Jadi kalau China tuh bikin apa-apa cepat, kasih stimulus cepat gitu. Tapi di satu sisi kalau ada stimulus besar berarti ada masalah. Ekonominya sakit, makanya dikasih stimulus supaya sembuh gitu. Nah, itu juga yang dia katakan. Yes, there's a problem in China. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan atau tidak diselesaikan. Cuma ya uh, di situ saya juga melihat, oh berarti rupanya infrastrukturnya canggih, supply chain-nya super canggih gitu, tidak selalu sejalan dengan pergerakan saham. Nah itu juga yang kadang-kadang di Indonesia kita perlu pelajari. Kita punya program bangun infrastruktur, bangun apa, bagus sekali semua, ekonominya bagus. Tapi tidak berarti dengan semua itu harga sahamnya bagus. Paling tidak China ini contoh yang bagus. Dengan sistem yang begitu canggih, ternyata ya sahamnya nggak bagus-bagus sama juga gitu. Ya.
Nah, jadi ini seperti ini. Nah, kemudian berikutnya saya tanya lagi, apa yang membuat perusahaan induk Anda itu tertarik untuk bikin joint venture dengan perusahaan MI di Indonesia? Nah, ini banyak yang salah nangkap nih. Orang pikir eh, investor China masuk Indonesia, bukan. Jadi induk daripada joint venture ini ada Amundi sama Bank of China, tapi lebih tepatnya Amundi mau bikin joint venture dengan Indonesia, itu dia kasih jawaban yang saya pikir standar sih. Kalau saya tanya teman saya di MI asing, jawabannya semua sama. Jadi mereka punya ukuran gitu. Ukurannya pakai PDB, pertumbuhan pendapatan domestik bruto Indonesia di 2023 hampir 20.900 T. Nah, dana kelolaan MI itu reksadana plus KPD plus infra segala macam sekitar 800. Jadi 3,8%. Tetangga kita, Malaysia sama Thailand itu 30 sampai 35%. Yang lebih rendah dari kita cuma Filipina sekitar 3%. Singapura bahkan sudah 900%. Menurut mereka, kalau PDB-nya terus tumbuh, ya kan kita selalu tumbuh PDB kita. Cuma pas pandemi aja yang nggak tumbuh. Artinya uang itu ada sambungan gitu. Ada di bank, ada di ekonomi. Nah, uang itu eventually akan masuk ke pasar modal, masuk ke reksadana. Sehingga kalau misalnya diasumsikan yang normal itu 35%, berarti kita punya AUM bisa tumbuh 10 kali lipat lagi gitu. Nah, itu yang mereka lihat potensi di Indonesia itu masih sangat besar. Jadi mereka melihat ini sebagai suatu kesempatan. Nah, kemudian dari sisi bisnis dia bilang, oh ya, mereka sudah punya perwakilan di Singapura, di Shanghai, di Hong Kong, di Eropa, di Amerika, di Jepang segala macam. Indonesia belum punya. Jadi ya ini kayak ekspansi bisnis lah seperti itu. Nah, satu masukan dari dia sih untuk Indonesia ya, dia bilang Indonesia itu bisa maju kayak China gitu. Nah, cuma satu untuk bisa maju itu harus bisa menerima. Kalau kita kurang, kita nggak bisa, kita belajar dari yang bisa. Dan bila perlu kayak China, waktu China itu nggak bisa apa-apa, dia mendatangkan investor asing, dikasih fasilitas, kasih apa, di situ dia belajar. Ya, oh ternyata bikin seperti itu. Kemudian dia kembangkan. Orang pakai istilah ATM lah, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kita perlu datangkan orang, kita belajar dari dia. Nah, kemudian untuk bisa menjalankan konsep ATM itu, kita harus punya etos kerja keras sama disiplin yang tinggi. Dia bilang itu orang China itu kerja really really hard gitu. Jadi etos kerjanya itu sangat baik. Nah, dia percaya walaupun butuh proses ya dan prosesnya memang mungkin terasa perlahan, Indonesia sedang menuju ke arah sana. Jadi kalau misalnya bisa dipertahankan terus-menerus, seharusnya kita mungkin juga bisa maju seperti China. Nah, materi ini waktu saya ketik di Twitter, di X ya, kemudian saya post itu kira-kira 2 jam. Nah, dia bilang, Rud, lu mesti cobain apa kereta cepat. Ya, saya cobain nih dari Jakarta, dari Shanghai ke Hangzhou 175 kilo itu ternyata nggak sampai 1 jam sudah sampai. Ya, bahkan dia punya kereta cepat itu saya lihat keren. Ada kalau saya mau dikoreksi, kalau nggak salah ada yang nggak ada tempat duduknya, jadi berdiri. Ada yang ada kursi kelas 2, ada yang kelas 1 kursi tapi eksklusif. Kalau kelas 2 itu kayak 3 sama 2. Kelas 1 itu 2 sama 2. Sama yang bisnis. Saya nggak sempat coba yang bisnis, saya cuma sempat coba yang kelas 2 sama kelas 1. Nah, itu 175 kilometer cuma kurang lebih 1 jam. Tahu-tahu sudah sampai. Nah, yang saya lihat ya, kalau manajer investasi global saja melihat pasar modal Indonesia itu potensinya masih besar, mereka mau masuk di sini, mau mendirikan usaha, ya mudah-mudahan investor lokalnya juga seperti itu. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.